Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Guru Bahasa Indonesia, Ustazah Putri Ilha. Gimana nih kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah, Ustazah doakan semua dalam keadaan sehat tentunya. Nah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Kira-kira gimana sih keseruan pembelajaran kita kali ini? Yuk sama-sama kita simak dan belajar bersama. Nah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster. Kemudian 4.3-nya menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran nanti, Ustazah sangat mengharapkan kita semua untuk dapat memahami pengertian dan ciri-ciri teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian, mampu menentukan jenis-jenis iklan, poster, dan slogan. Nah, bagaimana anak-anak? Kita sudah tahu kan kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada hari ini dan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ada baiknya kita sejenak literasi. Di mana literasi kita pada kali ini adalah anak-anak sekalian diharapkan untuk dapat menyimak dan menyaksikan tayangan video berikut. Yuk sama-sama kita lihat. Kamu sekarang Yuk tinggi, anak-anak, gak cuma tinggi, juga banyak kita akal. saksikan tayangan berikut sebagai bentuk literasi kita pada Yuk anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita saksikan tayangan berikut sebagai Bener bentuk ya, literasi kamu banyak kita pada akal. hari Kan ini. minum susu sih. Semua susu kan sama, bikin tinggi. Yuk anak-anak, sebelum kita Beda. mulai, Dengan Nutri-Pro Complex, bikin kamu tumbuh tinggi dan banyak akal. Susu sih, tumbuh tinggi dan banyak akal. Kenapa sih Potabi itu enak banget? Pertama, karena Potabi terbuat dari kentang pilihan. Kedua, karena dipotong Vika zigzag jadi kriuk. Ketiga, karena bits rumput laut panggang bikin makin ketagihan. Yuk, cobain Potabi, snack nomor 1 dari Jepang. Potabi, kriuknya pecah. Nah, bagaimana asyikan tayangan tadi? Nah, sekarang Ustazah mau mengajak kita untuk semua. Berani nggak terima tantangan? Oke, siap-siap ya. Tantangan pertama, temukanlah sesuatu yang kamu sukai dari video tersebut dan silakan kamu menceritakannya di depan kelas. Tantangan kedua, dalam 2 kalimat jelaskan benda apa yang ditampilkan dalam video tersebut. Tantangan ketiga adalah 2 video yang disajikan tadi termasuk jenis apakah itu? Nah anak-anak, pernah nggak kalian melihat produk-produk ini muncul di TV kalian atau juga berseliweran di Facebook kalian atau juga di HP kalian? Tentunya jawabannya pernah ya. Nah sekarang kita lihat ada produk Coca-Cola, ada produk sabun, dan produk serum. Pertanyaannya adalah kenapa sih mereka itu terlalu sering mengiklankan produk-produk mereka, padahal mereka kan sebelumnya sudah terkenal, produk mereka sering tampil di mana-mana. Tapi kenapa harus berulang dan terus-terusan saja? Nah, jika kita bertanya mengapa ada iklan padahal mereka sudah terkenal, ya jawabannya adalah untuk mengarahkan konsumen agar mereka membeli produk mereka. Yang kedua, untuk mengingatkan konsumen agar selalu mengkonsumsi produk mereka. Otomatis iklan itu harus terus-menerus mereka lakukan supaya dua daya tarik ini bisa terpenuhi. Untuk mengenal lebih jauh, yuk sama-sama kita cari tahu apa itu iklan. Iklan adalah media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pembeli. Waktunya tunjukkan dan beritahu. Yuk anak-anak, sekarang kita cari tahu apa sih ciri-ciri iklan tersebut. Adapun ciri-ciri iklan, yang pertama bersifat informatif. Artinya, iklan itu mampu menyampaikan sebuah informasi. Kemudian bersifat objektif. Objektif di sini adalah menyampaikan sesuai apa adanya. Kemudian yang ketiga adalah bersifat singkat. Singkat, sebuah
sebuah iklan itu tidak boleh bertele-tele dan juga tidak boleh terlalu panjang. Kemudian tidak menyinggung, dalam artian di sini diharapkan untuk tidak menyinggung pihak platform, baik isu sara, penghinaan dan sebagainya. Dan yang terakhir, ciri-ciri iklan itu sendiri adalah bersifat menarik. Nah, ini adalah poin terpenting dari sebuah iklan. Iklan yang menarik akan membuat semakin banyak konsumen yang akan semakin tertarik terhadap iklan-iklan tersebut. Biar kalian semakin paham, yuk lihat tayangan ini. Kira-kira di antara dua iklan yang disajikan ini sama atau beda ya? Nah, coba lihat, yang nomor 1 itu adalah tentang psikolog atau lowongan kerja. Sementara yang kedua adalah tentang minuman. Nah, menurut kalian gimana? Sama atau beda? Tada! Ternyata beda ya. Yang pertama itu tentang iklan lowongan kerja, yaitu iklan permintaan yang bertujuan meminta hubungan kerjasama. Sedangkan yang kedua adalah iklan tentang minuman, yaitu iklan yang memberikan pengetahuan atau informasi tentang minuman. Ternyata dua iklan tadi tentunya berbeda. Nah anak-anak, sekarang kita cari tahu yuk tentang jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan itu ada berapa ya? Nah yang pertama, jenis iklan itu berdasarkan sifatnya, maka terbagi atas iklan niaga dan juga iklan non niaga. Adapun iklan niaga adalah iklan yang nantinya konsumen diharapkan untuk membeli produk-produk mereka dan tentunya mereka menghasilkan penghasilan yang lumayan dari iklan yang mereka sajikan. Sementara iklan niaga adalah iklan yang hanya sekedar memberi informasi saja, di mana di sini tidak dituntut konsumen membeli produk-produk mereka. Oke, yang kedua berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, iklan itu terbagi atas dua. Yang pertama, iklan penawaran. Iklan penawaran ini adalah menawarkan suatu barang atau jasa. Yang kedua, iklan permintaan. Iklan yang biasanya dipergunakan untuk menawarkan kerjasama atau hal-hal yang saling menguntungkan. Yang ketiga, berdasarkan ruang. Berdasarkan ruangnya, jenis iklan ini juga terbagi atas dua ya nak. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris ini biasa kita dapatkan dalam media koran, di mana iklan baris itu hanya terdiri atas baris-baris kecil saja. Yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom ini tampil di surat kabar itu dalam bentuk kolom, atau kata lain lebih besar daripada iklan baris. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya bagaimana tentang pengertian iklan, kemudian ciri-ciri iklan, dan yang ketiga adalah jenis-jenis iklan itu sendiri. Kenali saya. Sekarang Ustazah mau mengajak kalian untuk sejenak melihat dan memperhatikan contoh-contoh iklan yang sudah kita sajikan tadi. Nah, di sini ada beberapa gambar atau sesuatu hal yang bisa kita lihat di mana masing-masing gambar itu menunjukkan satu iklan niaga, contohnya seperti iklan bento, kemudian iklan non niaga, itu bisa kita lihat bagaimana manfaat usaha madu, atau juga iklan penawaran, iklan permintaan, iklan baris, dan juga iklan kolom. Nah, di sini saya mengharapkan kalian memperhatikan secara baik contoh-contoh daripada masing-masing iklan tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Nah, gimana? Sampai di sini semuanya sudah paham kan tentang iklan? Bagaimana pengertian iklan, ciri-ciri iklan, dan juga jenis-jenis iklan, serta contoh-contoh yang berkenaan dengan iklan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu slogan. Slogan adalah kalimat pendek yang dibuat menarik dan mudah untuk diingat dengan tujuan menyampaikan informasi kepada publik. Waktunya tunjukkan dan beritahu. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai kepada ciri-ciri slogan. Sama halnya dengan iklan, slogan juga mempunyai ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri slogan tersebut?
Yuk kita simak. Yang pertama, slogan merupakan kalimat yang menarik. Kalimat menarik ya harus supaya orang jadi tertarik untuk membacanya. Kedua, kalimatnya pendek. Jangan bertele-tele ya, justru nanti semakin panjang kalimatnya susah untuk dipahami. Yang ketiga, mudah untuk dipahami. Setiap slogan harus mudah dipahami. Yang keempat, memiliki atau menyampaikan visi dan misi. Yang kelima, bersifat persuasi. Maksudnya, slogan itu bersifat mengajak atau juga memberitahukan sesuatu hal kepada khalayak. Yang terakhir adalah singkat dan jelas. Nah, ini semua adalah ciri-ciri slogan yang bisa kita pelajari. Gimana? Sudah tahu kan ciri-ciri slogan itu seperti apa? Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita belajar tentang jenis-jenis slogan. Jenis-jenis slogan diantaranya pertama, slogan lingkungan hidup. Slogan ini berkenaan tentang lingkungan hidup kita sehari-hari. Kalian bisa melihat seperti contohnya, jangan rusak bumi kami. Yang kedua, slogan pendidikan. Slogan ini berkenaan tentang dunia kependidikan. Contohnya, generasi yang hebat adalah generasi yang berpendidikan. Yang ketiga adalah slogan kesehatan. Slogan ini berkenaan dengan kesehatan tentunya. Contoh, ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan yang keempat adalah slogan motivasi. Slogan ini adalah slogan yang memberikan motivasi kepada orang lain. Sehingga dengan membaca slogan ini semakin meningkat keinginan dan semangat seseorang. Contohnya, jika kita hendak berbuat baik, jangan pernah kita tunda kebaikan tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham sampai di sini tentang jenis-jenis slogan? Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai ya ke poin yang ketiga, yaitu tentang poster. Poster adalah media publikasi berupa tulisan, gambar, maupun kombinasi antara keduanya. Tujuan poster adalah memberikan informasi kepada publik. Poster ini berupa plakat yang dipasang di tempat umum. Nah, anak-anak, sekarang yuk kita belajar tentang jenis-jenis poster. Nah, di antara sekian jenis-jenis poster, yang pertama adalah poster layanan masyarakat. Poster ini bertujuan memberitahukan kepada masyarakat umum tentang layanan masyarakat. Yang kedua, poster kegiatan. Poster kegiatan ini adalah poster yang memberitahukan tentang kegiatan sesuatu hal. Yang ketiga ada poster pendidikan. Sama seperti halnya dengan slogan, poster juga ada poster pendidikan, yaitu poster di mana yang menjelaskan tentang pendidikan. Yang terakhir ada poster hiburan. Poster hiburan ini ya poster berkenaan dengan sebuah hiburan. Anak-anak, silakan perhatikan layar kalian. Di situ sudah ada beberapa contoh yang berkenaan dengan jenis-jenis poster. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham kan tentang jenis-jenis poster? Saya mengharapkan kalian semua bisa memahami secara baik tentang jenis-jenis poster tersebut. Nah, jika tadi kita sudah berkenalan dengan iklan, slogan, dan poster. Nah, sekarang yuk kita lihat perbedaan iklan, slogan, dan poster. Adapun perbedaan ketiganya, itu kita lihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek penyusunan. Iklan berupa gerak, gambar, tulisan, dan suara. Sedangkan slogan berupa tulisan dan suara. Poster hanya berupa gambar dan tulisan. Dari aspek sarana penyampaian, iklan disampaikan melalui media visual, audio, dan audiovisual. Slogan disajikan dalam bentuk media audio dan visual, sedangkan poster disajikan dalam media visual. Alat penyampaian. Alat penyampaian iklan berupa spanduk, radio, televisi, dan internet.
alat penyampaian slogan berupa spanduk dan radio. Sedangkan poster berupa spanduk atau juga baliho. Yang terakhir, kita bisa melihat perbedaannya dari segi bahasa. Iklan bahasanya bervariasi sesuai dengan gerak gambar dan tulisan. Sedangkan slogan bahasanya singkat, jelas, padat, dan bersifat persuasif. Sedangkan poster tulisannya bahasa yang digunakan singkat dan sesuai gambar yang disajikan. Nah, sampai di sini anak-anak, kita bisa melihat perbedaan iklan, slogan, dan poster. Bisa mengharapkan kita semua semakin kesini semakin paham tentang pelajaran kita. Nah, gimana anak-anak? Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini, Ustazah merasa kita semua sudah mulai memahami kan tentang pembelajaran iklan, poster, dan slogannya. Nah, ke depan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita tentang iklan, slogan, poster berkenaan dengan struktur dan kebahasaannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Lain kali kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.